Berarti ya kalau lu numpang dan lu di situ udah ada penghasilan, itu lu langsung menanamkan ke otak lu kalau lu itu numpang. Misal aja lu belum mampu memberikan secara uang, berikanlah tenaga lu. Jadi yang gue yakin banyak ada kisah-kisah temen gue yang kayak gitu, kayak dia sendiri ngepas, tapi kayak orang tuanya butuh juga, akhirnya dia bantu bayar-bayar tuh yang untuk keperluan rumah. Malah dia jadi abis. Sebenarnya wajib atau enggak ngasih ke orang tua. Mungkin di saat itu kita masih merintis, di saat itu kita bener-bener masih kayak baru dan penuh ketidakpastian. Maksudnya ya kalaupun kerja ya gaji masih kecil, kalau usaha masih nggak stabil, kalau freelance atau apa juga yang masih nggak jelas. Tapi kan at least sudah punya penghasilan sendiri, walaupun ya antara kecil atau nggak stabil. Harus atau enggaknya gitu, itu yang kadang kan kita mikir harus nggak ya, gitu. Yang terakhir kita bahas pas kita ngobrol berdua kan kita juga masih bingung, ya harus kayak di satu sisi nggak enak, di satu sisi ada beban moral juga jatuhnya. Kita bahas menengah ke bawah dulu deh. Menurut lu menengah ke bawah, di saat dia sendiri masih ngepres, misalnya contoh dia kerja sama orang deh, gajinya masih kecil. Kadang buat nyutupin diri dia sendiri tuh, udah kayak sesak gitu. Gue enggak. Kalau kitanya nggak kuat menopang diri kita, bagaimana kita menopang orang lain? Itu contoh simpelnya aja. Tapi gue malah ngeliatnya, kalau gue nggak lihat dari sudut pandang kita lah ya, gue nggak ngeliat di posisi kita, maksudnya ya mungkin berkecukupan atau ya udah cukup lah, gitu. Tapi gue ngeliatnya dari posisi mereka nih, gue belum tentu. Oke, lu bilang tadi di saat kondisi lu sendiri belum cukup, ibaratnya masih ngepas-pasan lah gaji, paling cuma bisa nabung berapa ratus ribu. Tapi di satu sisi lu ngeliat nih orang rumah, orang tua nyokap lu tuh makanannya seret tuh, ya kan? Apa lu tega? Nah itu tuh yang jadi, dan di situ kondisi lu masih numpang. Nah kalau itu kalau masih numpang iya. Iya, Itu gampang, itu jawabannya iyalah. Karena kita masih numpang. Karena kita masih numpang dan ngeliatnya masa iya. Nah, oke, kalau pisah, menurut gua nggak harus kita, kalau menurut gua nggak wajib. Tapi kasihnya tuh yang masih, kita tuh masih bisa napas juga, ngerti nggak sih? Iya. Kita ngasih, iya kita ngasih yang masih ada budgetnya, walaupun ya nggak banyak, cuman at least kita masih menyempatkan untuk ngasih gitu. Tapi kalau denger begini kan bisa langsung teori yang mungkin yang menurut gue memang berbakti sama orang tua itu benar, berbakti sama orang tua itu harus, cuman mereka berpikir udah lu jor-jorin aja langsung, jebretin aja, ntar bakal dibalikin. Menurut gue lebih berpikir kalau misalnya kita berbakti atau mengasih rezeki lah pada orang tua, itu lebih ke arah yang penting sehat, dan kita tahu kan hidup baik cobaan kan, at least tuh cobaannya dikurangin dikit lah. Itu nggak harus dikasih dibalikin dengan uang. Kalau gue mandangnya seperti itu. Kalau kebanyakan masyarakat Konoha kan memandangnya lain. Yang mana dia memberikan ke orang tuanya 10.000 akan dikembalikan suatu saat menjadi 1 triliun bahasa Inggris. Iya. Katanya beribu kali lipat. Beribu berarti udah berapa kan, enak banget tuh. Iya. Gue kasih orang tua gue cetiau 1 juta, dapetnya berapa kan, enak banget gue. Benar. Padahal itu enggak. Ini pasti banyak yang nggak suka. Tapi menurut gue emang kenyataannya gini loh, lu nggak selalu lu memberi ke orang tua, membantu orang lain atau apapun itu dapat berkatnya tuh kayak langsung sama lu kasih 10.000 dibagi 10.000, enggak, mungkin berkatnya lain. Contoh lu lagi lapar, lu lagi bokeh, tiba-tiba ada yang bayarin makan, itu ada yang kasih makan, anjir lu lagi pengen makan ini, tiba-tiba ada orang, mau gak nih, terus tiba-tiba ada yang bantu. Nah itu kan beda-beda, tapi ya makanya orang tuh mandangnya kalau kita ngasih orang tua gimana. Kalau yang dari rumah ya, kalau kita masih serumah kita harus, kalau itu harus, menurut gua karena kita udah besar kan bahasanya, apalagi udah punya KTP. Iya. Kan contoh kedewasaan kan ya secara berpendudukan ya KTP. Iya. Berarti ya kalau lu numpang dan lu di situ udah ada penghasilan, ya walaupun nggak gede ya, masih pas gitu ya. Itu lu langsung menanamkan ke otak lu kalau lu itu numpang. Misal aja lu belum mampu memberikan secara uang, berikanlah tenaga lu. Contoh ya orang tua lu udah ringkih, ya iyalah lu mesti urus juga, mesti bantu kayak gitu. Benar. Di dalam kondisi saat itu emang lu masih belum ada
uang yang baik lah, maksudnya gitu loh. Lu ada penghasilan yang bagus juga, belum bisa menyisihkan banyak. Jadi ya, lu contoh nih, misal ya, anggaplah gaji 2 juta kayak karyawan pegawai di minimarket. Oh iya. Nah, habis itu dia udah bayar segala macam kewajiban dia hapus segala macam, lalu ada sisa, dia bayarlah kasihlah ke orang tuanya gitu kan. Gue gak yakin ada sisa sih itu. Kayak gitu. Udah kasih ke orang tua, ya lu tau lah, lu kasih dikit, ya bantu juga tenaga, bukan berarti lu kasih langsung lu kayak raja di situ, jangan. Banyak anak kayak gitu tuh. Maaf, kasih berapa? Gitu, banyak anak kayak gitu, udah ngasih langsung berasa gue paling berbakti, lalu seolah-olah jadi dia udah mulai bisa ngatur orang tuanya, malah jadi orang tuanya kayak tunduk ke anaknya. Biasa begitu tuh penyalahgunaannya sih gue yang gue lihat gitu. Ya pokoknya kalau menurut kita, kalau dari sisi yang menengah ke bawah ya. Kalau menengah kan kadang bisa kayak, kayak belum yang kayak masih membutuhkan juga gitu tambahan dari anaknya. Ya dong namanya menengah. Kalau menengah ke bawah, nah kalau gue ngelihatnya ya kalau dari menengah ke bawah, kalau lu masih numpang di rumah orang tua, kalau lu bisa bantu kayak mungkin bayar misalnya listrik atau apa, ya lu memang udah mampu ya kalau bisa ya why not gitu nggak dibayar gitu. Why not kok nggak dibayar? Why not lu nggak bayar gitu. Maksudnya kalau saya, di rumah lo pakai air minum kan, ya udah lu bayarin air minum tiap bulannya, ya bagus juga dong. Iya. Kayak gitulah bahasanya, seenggaknya bantu-bantu. Gak segalanya dalam bentuk uang, tapi lu juga bisa membelikan itu dengan uang gitu. Iya. Kebutuhan keperluan rumahnya gitu. Kalau memang misalnya orang tua lu masih ngepres, ya at least pakai tenaga gitu. Nah, lu masih ngepres, ya lu keluar tenaga lu lah. Dan jadikan itu motivasi. Benar, dia motivasi. Oh ya anjir, gue kayak belum bisa ngasih apa-apa nih. Apalagi yang bisa gue lakuin yang buat dapat uang lebih banyak gitu. Itu kan dari yang menengah ke bawah. Nah sekarang kita nggak yang menengah ke atas lah, tapi kita nggak ngomong menengah ke atas tuh ibarat yang tadi lu ngomong anjing konglomerat. Yang menengah ke atas ini di luar anaknya itu menghasilkan uang dari usaha bapaknya. Masih perlu gak untuk mungkin menyisihkan atau kayak memberi lah? Kan itu bentuk bakti kepada orang tua. Caranya begitu. Kalau yang gue lihat sih, kan ini kan lu berarti ngaranya udah kekaya lah ya, kayak orang di Pantai Indah kan tuh masih kaya, bukan konglo. Iya. Mereka mah nggak butuh duit anaknya gitu loh. Mereka aja nggak gimana peduli kalau anaknya peduli sama mereka atau kagak. Itu yang gue lihat ya, ada pergaulan ya. Mereka itu nggak gimana peduli anaknya mau peduli sama dia atau kagak. Karena gue ada uang. Masa sih? Contoh lah teman gue, depannya S sama P, banyak sih A. Rata-rata begitu. Jadi yang penting anaknya nih pulang dengan selamat. Anaknya sehat, anaknya nggak macem-macem, dia udah bersyukur banget. Sama anaknya deket lah, sengaja deket lah. Dan yang gue lihat mereka tuh lebih membutuhkan ya bakti anaknya dari segi tenaga dan waktu, bukan dari segi uang. Iya, gue cukup setuju. Kayak anaknya mau bantu bokapnya di bisnis bokapnya, bantu kerja aja, itu dia udah bangga banget tuh. Langsung duit tinggi-tinggiin lah bahasa gitu orang tua. Nah, misal juga nih orang tuanya jatuh sakit, anaknya ada, langsung kayak gitu sih. Iya, mungkin mereka lebih ke tenaga ya, karena secara uang itu mereka udah cukup. Mereka udah cukup gitu. Cuman yang tadi kita highlight kan lebih yang arah menengah ke bawah. Tapi kadang yang gua ya ini nggak semua orang tua. Ya mungkin ini nggak tahu bakal dijatuh atau enggak. Cuman kan orang tua, ya gue yakin sebagian banyak nggak sedikit orang tua yang mungkin berpikir udah mendidik anaknya atau membiayai anaknya dari kecil. Udah mengeluarkan biaya banyak, tenaga, capek, segala macam, dan dia berharap one day ini anak akan kayak ibaratnya berbakti sama gua dan ya syukur-syukur bisa memberi rezeki kepada gua. Ya itu benar sebenarnya, itu benar aja. Cuman kadang ya kita jadi anak tuh kayak kalau kita yang masih ngepas tadi jadi merasa beban banget. Beban banget ya. Ini kan serba salah. Ya itu harusnya dimotivasi lu bang. Ya benar sih. Ya motivasi mah bullshit lah kalau gitu dong, motivasi. Ya apa yang praktek realita itu gimana? Bener. Ya jujur aja kalau misalnya taunya orang kita lagi butuh banget, anjir ternyata bikin gue masih ngepas juga nih. Malah orang tua gue butuh lagi. Aduh, itu kan jadi yang gue yakin banyak ada kisah-kisah teman gue yang kayak gitu, kayak dia sendiri ngepas. Tapi kayak orang tuanya butuh juga, akhirnya dia bantu bayar-bayar tuh yang untuk keperluan rumah. Malah dia jadi abis. Nah, suksesnya kapan? Kalau dibalasnya kapan tuh? Kita nggak tahu. Iya. Dan kayaknya bukan bentuk uang deh. Iya, itu kayak
Ya begitulah, jadi kayak bantu-bantu ini sampai akhirnya yang dia bisa ngasilin uang berapa atau dari kerjaannya, jadi duit untuk kebutuhan dia sama untuk bantu-bantu bayar, ya udah habis, jadi nggak ada sisa lagi gitu. Dan jadi gue berpikir kayak satu sisi kita ada beban moral dalam arti dulu orang tua udah ngurus kita, di satu sisi kita juga harus melangkah ke depan gitu. Iyalah. Kita butuh tabungan, mungkin kita butuh kita ada pribadi juga. Ya gitu. ada rencana gitu. Ini yang makanya anak-anak yang sandwich ya atau apa tuh yang tengah-tengah gitu yang di baby boomer sama apa yang harus ngebiayain orang tua ya nggak tahu yang gitu itu terlalu banyak istilah iya. Yang di tengah-tengah itu yang harus ngebiayain, di satu sisi mereka butuh masa depan juga itu. Itu bukan dari jam baby boomer sandwich atau Krabby Patty burger enggak sih, itu dari zaman dahulu sih. Jadi ke tengah ini udah dari zaman maaf deh kayaknya pas udah merdeka, setiap negara yang merdeka begitu deh, anaknya merantau balik-balik udah bawa rezeki yang mana akhirnya membiayai orang tuanya atau pakai yang surat zaman dulu tuh kantor pos gitu-gitu kayak kirim uang dari zaman bahla itu. Iya dari zaman bahla kayak gitu. Dan ya sama satu yang kayak temen gue ini dia ada beban moral satu hal nih. Gini loh Dik, kalau gue kurangnya tuh kalau lu udah sekali lu kalau belum kasih ya lu jangan kasih dulu. Soalnya sekali lu udah kasih, lu misalnya one day tiba-tiba lu lagi seret secara uang atau apa, lu nggak ngasih, itu ada rasa kayak pasti akhirnya jadi lu paksain. Nah bagus ini dia guys. Oke, dari kondisi gini nih, lu lebih milih mana? lu ngasih orang tua lu nih sekali, tapi misalnya one day tiba-tiba lu seret, akhirnya lu ngomong ke orang tua lu, akhirnya lu nggak bisa ngasih dulu, lu pilih begitu atau lu dari awal emang decide untuk nggak ngasih dulu sampai mau lu lebih stabil, ngerti gak? Pilih mana? Nah, itu yang pertanyaan banyak teman-teman gua tuh. Tahap awal tergantung. Oke, tergantung. Kasihnya sebesar apa? Ya sebesar tergantung pemasukan lu lah. Anggap dah, pemasukan 3 juta, kasih ke orang tua berapa? Berapa persen? Berapa persennya dulu? Kalau kecil mah gua tetap jabaran kasih. Tapi kalau emang dari awal besar, ya salah lu. Tapi misal aja begitu, gue bakal ngambil putusan yang pertama. Gue kasih. Enggak, pokoknya kita nggak peduli berapa, ya sekemampuan lu lah. Nggak mungkin kan 3 juta lu kasih 2 juta, lu apa nih? Ada sih, banyak juga sih, apalagi Indonesia. Yang kedua gue pilih yang kedua. Oke. Gue tunggu proper dulu guanya. Seenggaknya gue udah mantep lah, enak lah, stabil lah, kalau terbang udah enak gitu, baru. Oke. Begitupun juga dengan gua. Setelah pas kemarin gua mikir kayaknya gua ada rasa nggak enak gimana kayak ngasih. Terus tiba-tiba, Pak, misalnya contoh gua ngomong ke bokap, Pak ini nggak bisa ngasih dulu ya lagi gini-gini. Kan jadi akhirnya orang-orang tuh jadi ngerasa, ini enak kayak kerepotan ngasih gua. Jadi nggak enak gitu. Atau mungkin mikirnya emang jadi mikir aneh-aneh lah. Iya. Jadi kalau gua lebih milih yang kedua. Kalau gua nggak harus nunggu proper kayak maksudnya nggak usah ya kita maksudnya at least kita makan tuh udah nggak kesulitan, bisa nabung dan udah ada uang sisin, ya udah bisa kasih gitu. Betul. Karena kalau yang pertama gue jadi ada rasa nggak enak, tapi tergantung kondisi keluarga backgroundnya. Kalau yang dari menengah ke bawah lu mudah ini ya udah tetap harus kasih. Jadi emang mesti kasih, tapi emang lu jadinya mesti tetap terbuka juga ya. Ya kayak yang ke satu jadi opsinya. Iya, kalau yang menengah ke bawah ya sulit ngomong. Jadi menurut kita yang kalian mungkin yang ngerasa kayak udah ada penghasilan atau kerjaan sendiri terus harus wajib atau enggak kayak ngasih orang tua takutnya ntar nggak bisa ngasih konsisten. Menurut kita sih lebih ke arah tergantung kondisi masing-masing. Kalau yang menengah ke bawah kalian tetap harus coba ngomong, terbuka aja ngomong, gak usah gengsi, langsung ngomong aja emang lagi banyak pengeluaran dan belum bisa ngasih. Kalau yang misalnya mau opsi kedua, keluarga kalian yang cukup, ya udah. Kalau keluarga kalian yang dari yang berkecukupan, matangkan diri kalian dulu gitu. Iya, matengin dulu akhirnya sampai bisa. Nanti lu lebih bisa konsisten ngasih. Lebih enak kalau menurut gua konsisten ngasih gitu daripada stop berhenti. Coba kalian ada kalau kalian tipikal yang gimana nih? Harus malah jebret gitu kasih semuanya atau haka banget nih. Kan tapi nanti akan dibalas juga sih. Yang gue pengen tahu kalian tuh gimana kalau orang tua apa ngasih konsisten atau kadang-kadang aja atau malah terbuka kalau mau bisa ngasih atau kalian investasi.